Next Gen, happy Sunday buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan ada beserta kita dimanapun kita berada. Come on. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I set apart. From the ashes I'm born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my word could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. Come on. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, come on, we clap our hands. In the midst of a darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son now and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that you will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love never ending. Oh, 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 come on. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Your life, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Mari kita naikkan dengan iman kita bersama-sama. Come on. Because you are my freedom. Will lift you higher. Hey! 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, will lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, come on, next year. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Come on. Whoa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu di tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami bisa hadir pada ibadah kali ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan yang terlebih besar bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Kami tidak mau punya orang lain seperti Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah dan kami puji. Thank you Jesus. Kau menerima kami Tuhan. Segala kekurangan kami, Engkau yang terima Tuhan. Thank you Lord. In the quiet, in the stillness I know that you are God. In the secret
seasons I know, there I am restored. When you call, I won't refuse. It's new day again. I choose. There is no one else for me. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you praise. Here we are, Lord. In the chaos, in confusions, I know you're sovereign still. In the moment of my weakness, you gave me grace to do your will. When you call, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you. There's no one else. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you praise. Oh, my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my strength. Oh, my delight is in you, Lord, forevermore. Oh, my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my strength. Oh, my delight is in you, Lord, forevermore. There is no one else for me. Come on, next gen, you sing it out. Crucified to set me free. Now I live to bring you praise. Thank you, Lord Jesus. Now we live to bring you praise. Kami menyembahmu Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Oh, haleluya. Kau mengasihi kami, Kau memelihara kami Tuhan. We give you praise.
Engkau tahu masa lalu kami Tuhan. Engkau tahu segala kekurangan kami. Engkau tahu di saat kami sedang dalam masalah. Engkau tahu di saat hati kami sedang gundah Tuhan. Engkau tetap buka tangan Tuhan untuk menerima kami kembali, untuk mengangkat kami kembali Tuhan. Thank you Lord. Here we are. Here we are Lord. Thank you Lord. We thank you Lord. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Thank you Lord. Oh, here we are, here we are. You with us, Lord. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, I am yours, Lord. We surrender all to You, Lord. Our weakness, our shame. Come on, we sing it out. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Come on, exhale. I am yours now forever. In Your grace I surrender. I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. You are mine. I am yours now forever. In Your grace I
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, yours Lord. Semua kekuranganku kau pun tahu. Saya undang hambanya. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kau memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sekalipun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu ini Tuhan boleh masuk ke dalam setiap hidup kami, setiap hati kami Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan duduk diam mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Selamat pagi Next Gen. Oke. Saya ucap syukur ya bahwa kita walaupun kita masih online, tapi kita boleh bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita sama-sama boleh menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi saya minta kepada teman-teman semua, bahwa walaupun kita online, yuk tapi kita menghargai bagaimana hadirat Tuhan, jam-jam ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita handphone kita silent dulu, kita bawa minggir dulu, kita mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Oke, hari ini saya memberi judul, khotbah saya adalah, hati yang mengampuni. Oke, saya ulangi sekali lagi. Judul khotbah saya adalah hati yang mengampuni. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya.
Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Di sini kita tahu bagaimana firman Tuhan mengatakan pembunuhan pertama di dalam Alkitab, yaitu bagaimana seorang kakak adik ini saling membunuh, bukan saling membunuh. Kain membunuh Habel. Kalau kita baca di mana waktu si Kain mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan, dan Habel juga mempersembahkan korban persembahannya, ternyata persembahan Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Tetapi persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Singkat cerita teman-teman, di firman Tuhan dikatakan bagaimana Kain hatinya panas. Dia marah. Dalam hatinya pasti dia pikir, kenapa saya punya persembahan tidak diindahkan, tetapi adik saya diindahkan. Teman-teman lihat di sini bagaimana kebencian merasuki hatinya Kain. Karena Kain benci kepada Habel, maka Kain pun punya pemikiran untuk membunuh adiknya. Teman-teman, hari ini saya mau membagikan sebuah firman Tuhan. Mungkin di sini saya mau tanya kepada teman-teman semua, adik-adik semua. Mungkin kita semua di sini pernah yang namanya marah ya. Kita pernah namanya sebel, ya kita sebel sama seseorang, kita marah sama seseorang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kita marah sama seseorang, kita sebel sama seseorang, apakah kemarahan kita itu kita pendam dalam hati kita menjadi yang namanya kebencian atau yang namanya sakit hati? Tidak sedikit dari banyak orang, bagaimana ketika dia sebel sama orang, dia marah sama orang, tetapi dia pendam di dalam hatinya, dia benar-benar kesel sama orang itu sehingga tidak bisa diampuni. Ada sebuah cerita teman-teman, ini kisah nyata. Ada seorang anak bagaimana dari masa kecilnya bagaimana dia dididik sama ayah dengan begitu keras. Entah bagaimana ini ayah sayang atau tidak sama anaknya. Tetapi apapun yang anaknya lakukan, pasti gak akan dianggap baik oleh ayahnya. Tiap hari kerjaannya adalah anak ini dipukul. Tiap hari kerjanya anak ini adalah disiksa. Bagaimana seorang anak ini disiksa habis-habisan oleh sang ayah. Dia dikurung dalam kamar mandi, dia dipukulin, dia digebuk seperti kayak tentara. Terus hari demi hari, kebencian anak itu pun memupuk. Sakit hati dan kepahitan anak ini memupuk kepada ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya setiap hari memukuli ini anak. Teman-teman tahu, kejadian ini beranjak semakin dewasa, sampai dewasa pun ini anak gak bisa memaafkan ayahnya. Ini anak gak bisa memaafkan ayahnya. Waktu berjalan, akhirnya ayahnya pun menjadi tua. Ketika ayahnya menjadi tua, ada satu hari di mana akhirnya ayahnya jatuh sakit dan dia masuk ke dalam rumah sakit. Teman-teman tahu, waktu masuk ke rumah sakit, ayahnya cuma ngomong kayak gini, tolong dong panggilin anak saya pengen ngomong dengan anak saya. Mamanya langsung telepon ke anak ini, kamu tolong, mungkin papa sebentar lagi gak akan ada. Mungkin papa gak akan kuat. Kamu tolong untuk terakhirnya ketemu dengan papa. Ini anak ngomong, saya gak mau. Saya gak mau ketemu papa, biarin aja saya punya papa meninggal. Lebih baik dia mati karena saya lebih senang. Karena saya mengingat apa yang dia lakukan kepada saya, bertahun-tahun saya dipukuli seperti bukan seorang anak. Orang ini ngomong, saya gak mau. Tetapi ibunya ngomong gini, ayolah untuk terakhir kalinya kamu ketemu dengan papa. Akhirnya anak ini ketemu. Anak ini ke rumah sakit, dia ketemu dengan papanya. Waktu ketemu papanya, dia ngelihat bagaimana papanya sedang terbaring di kasur.
di kasur rumah sakit. Dia melihat bagaimana waktu itu tangannya yang begitu keras, bagaimana tangannya yang begitu kokoh memukul anak ini. Sekarang terbaring dengan tidak berdaya. Waktu ini ayah pengen mengambil dia punya cangkir. Dia gak kuat, tangannya gemetaran. Lalu anak ini ngomong gini ke papanya, tangan kamu mana yang begitu kuat, tangan kamu mana yang begitu kokoh yang waktu itu memukul saya, mana yang menggampar saya. Masa kamu sekarang aja gak bisa mengambil secangkir gelas? Teman-teman bayangin. Tapi teman-teman tahu apa? Ketika anak ini ngomong kayak gini, tiba-tiba bagaimana dia di dalam hatinya ada sebuah lagu yang dari anaknya ini sering nyanyi. Jesus love me, that's I know. For the Bible tell me so. Ini lagu terus terngiang di dalam hati seorang anak ini. Jesus love me, that's I know. Bible tell me so. Terus lagu ini terus. Anak ini langsung ngomong gini, enggak Tuhan, saya enggak akan pernah mau mengampuni ayah saya. Saya enggak akan pernah mau mengampuni ayah saya walaupun dia mati. Tapi lagu ini di dalam hati anak ini terus. Dan anak ini ngomong, kenapa saya mesti mengampuni? Kenapa saya mesti memaafkan? Sedangkan papa saya aja dulu gak pernah memaafkan saya. Saya dipukul habis-habis kayak seperti bukan seorang anak. Tapi lagu ini terus. Teman-teman tahu, singkat cerita, anak ini tetap gak mau mengampuni. Sampai ayahnya meninggal. Hari ini teman-teman, kita gak tahu ya, seberapa banyak dari kita mungkin kita sebel sama orang tua kita. Mungkin kita pernah dipukul sama mama papa kita. Mungkin kita pernah diperlakukan yang tidak enak oleh siapapun, saudara kita, orang tua kita, atau siapapun. Mungkin hari ini teman-teman kita ada kepahitan. Kita ada kebencian dengan orang tua kita. Kita ada kebencian dengan saudara-saudara kita. Kita ada kebencian dengan adik kakak kita. Tapi hari ini teman-teman, yuk kita belajar yang namanya mengampuni. Bilang ke kiri kananmu, mengampuni. Gampang gak? Susah teman-teman. Hal ini gak gampang. Tetapi Tuhan ajarkan bagaimana mengampuni. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana Yesus pengen mengajarkan kepada kita semua, berapa kali kita mau mesti maafkan. Maafkan terus saudara-saudaramu, orang-orang yang menyakitimu, walaupun itu tidak gampang. Saya ulangin sekali lagi teman-teman. Maafkan mereka sekalipun itu tidak gampang. Sekali lagi teman-teman, saya gak tahu bagaimana kehidupan kita. Mungkin kita benci sama papa kita. Mungkin kita ada benci sama mama kita. Kita melihat bagaimana tidak ada seorang kasih ayah. Tidak ada kasih seorang ibu. Seakan-akan saya ini gak punya ayah dan gak punya ibu. Atau saya gak punya saudara teman-teman. Tapi firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana kita belajar mengampuni. Teman-teman tahu, 2000 tahun yang lalu, ada seorang putra lahir ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu, lahir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kita. Bayangin teman-teman. Kalau teman-teman melihat bagaimana waktu teman-teman merenung waktu ketika Yesus turun ke dalam dunia. Dia Allah, dia Tuhan, dia turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menembus setiap dosa kita. Teman-teman tahu bagaimana perjalanan Yesus untuk menebus dosa kita. Dia harus diapain? Dia harus dicambuk. Kalau teman-teman nonton film Passion of the Christ, dia dicambuk dengan begitu sakit. Dia dimakotai dengan begitu sakit. Dia diludahi. Dia dipaku.
Teman-teman tahu apa kata Yesus di atas kayu salib? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan katakan, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan yang adalah Allah, dia turun ke dalam dunia, dia mati bagi Anda dan saya. Dia dicambuk, dia disiksa. Tetapi apa? Ketika mau ujung akhirnya dia mau meninggal, dia mau mati di kayu salib. Tuhan bilang apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini teman-teman, maukah kita belajar bagaimana kita mengampuni? Memiliki sikap hati yang mengampuni. Nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Ada lagi sebuah kisah dalam firman Tuhan. Teman-teman boleh baca firman ini di dalam Kejadian 37. Bagaimana kisah seorang Yusuf. Bagaimana Yakub mempunyai anak yang namanya Yusuf. Ketika di masa tuanya, teman-teman tahu, di dalam Kejadian 37 dikatakan, bagaimana dari awal kakak-kakaknya Yusuf itu sangat membenci Yusuf. Karena kenapa? Karena Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub. Sehingga kakak-kakaknya ini rasanya tuh iri, benci, pengen banget melenyapkan ini namanya Yusuf. Dan ditambah lagi teman-teman tahu, kalau teman-teman baca dalam Kejadian 37, bagaimana Yusuf cerita kepada ayahnya, cerita kepada kakaknya, bahwa dia mempunyai mimpi. Mimpinya adalah apa? Nanti suatu saat ayahnya, bahkan kakak-kakaknya akan sujud menyembah Yusuf. Wah, panas. Hati kakak-kakaknya Yusuf panas. Ini apa-apaan? Kok kamu kayaknya sok banget sih? Panas. Iri hati. Kesel. Panas. Mereka berencana untuk yang namanya apa? Kalau teman-teman baca bagaimana Yusuf dilempar ke dalam sumur. Dia dilempar ke dalam sumur. Biarin aja. Sesudah dilempar dalam sumur, ada seorang datang. Kita jual aja. Kita jual aja adik kita si Yusuf ini kepada ini orang Mesir. Dijual. Ketika sudah dilemparin ke dalam sumur, Yusuf dijual ke Mesir. Bayangin teman-teman. Yusuf dijual ke Mesir. Singkat cerita kalau kita baca terus. Akhirnya Yusuf memiliki kedudukan nomor 2 di Mesir sesudah Firaun. Kita tahu ya bagaimana ceritanya ketika ada 7 tahun kelaparan dan segala macam. Singkat cerita bagaimana teman-teman. Kakak-kakaknya itu datang ke Mesir untuk membeli makan. Wah, ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya datang, hatinya itu tersentuh. Hatinya begitu sedih karena kenapa? Dia kangen sekali dengan ayahnya, dia kangen sekali dengan kakak-kakaknya. Tapi pada saat itu Yusuf tidak bilang dulu kepada kakak-kakaknya bahwa ini ya dia Yusuf. Dia belum bilang. Singkat cerita, akhirnya dia tidak bisa tahan. Dia bilang apa? Kak, ini saya, Yusuf. Adik kamu yang dulu kamu buang ke dalam sumur. Ini saya, Yusuf. Adik kamu yang kamu jual ke Mesir. Teman-teman kalau baca di dalam Kejadian 45 ayat 5. Dikatakan apa? Dan Yusuf memaafkan mereka. Yusuf memaafkan kakak-kakak mereka. Hari ini teman-teman sekali lagi. Mau gak kita belajar memaafkan? Gak gampang. Ketika kepahitan, ketika sakit hati kita terus simpan dalam hati kita. Kita terus pupuk dalam hati kita. Hari ini teman-teman, Tuhan mau kamu lepaskan. Tuhan mau kita mengampuni orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Tuhan mau kita mengampuni. Kenapa? Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi cerita teman-teman. Ada sebuah kisah nyata. Ada 5 orang misionaris. 5 misionaris ini pelayanan di suku pedalaman di India yang bernama
Waudani. Jadi 5 misionaris ini mereka pelayanan. Mereka ingin memberitakan Injil di suku pedalaman India yang namanya Waudani. Tapi teman-teman tahu apa? Ketika mereka mau pelayanan, bukan pelayanan. Itu suku-suku primitif dari yang India itu, dia memegang tombak. Dia memegang tombak, semua 5 misionaris itu dibunuh dengan tombak. Bayangin teman-teman. Kelima misionaris yang ingin memberitakan Injil, dirajam dengan tombak. 5-limanya meninggal. Teman-teman tahu, berpuluh-puluh tahun kemudian, ini yang luar biasa. Ada istri dari seorang misionaris ini, dari Jim Elliot. Dia punya istri, teman-teman tahu. Beberapa puluh tahun kemudian, istri dan anak-anaknya malah pelayanan di suku Waudani itu. Orang pun heran, orang pun bingung. Hah? Suami kamu yang tadinya dibunuh dengan tombak, sekarang ini kamu melayani mereka. Kamu tahu apa kata istri Jim Elliot? Sudah lama saya memaafkan mereka. Di dalam doa saya sudah memaafkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dulu memaafkan saya. Hari ini teman-teman, yuk kita sama-sama belajar bagaimana kita belajar mengampuni. Sekali lagi gak gampang. Gak gampang teman-teman. Tetapi kita mesti belajar. Caranya satu. Dengan apa? Tunjukkan kasih. Kita mengampuni dengan kasih. Ya, saya ucap syukur. Bagaimana kita belajar untuk saling mengampuni. Gak gampang, tapi yuk kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Oke? Sedemikian saya punya firman. Tuhan Yesus berkati. Saya undang pemain musik. Kita doa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Melalui firman ini Tuhan, ajar kami Tuhan, memiliki sikap hati yang mengampuni, memiliki kasih kepada musuh-musuh kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu gak mudah. Tapi kami mau belajar Tuhan. Seperti Engkau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami mau melepaskan beban ini Tuhan. Kami mau melepaskan kepahitan ini Tuhan. Kami mau melepaskan kebencian ini Tuhan. Kami mau mengampuni saudara-saudara kami. Mungkin ayah kami, mungkin ibu kami, mungkin saudara kami Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang juga mengampuni setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. None but Jesus. Crucified to set me free. Now I live to bring none but Jesus, Lord. There is no one else for
Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi biar firman-Mu Tuhan boleh terus bergema dalam setiap hati kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terus mengusik setiap hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terus mengingatkan setiap kami Tuhan untuk memiliki sikap hati yang mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi sekali lagi biar Roh Kudus-Mu terus berkarya dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless. Tuhan Yesus berkati.